Hai semuanya, kami mahasiswa-mahasiswi dari Institut Teknologi Lingkungan, Prodi Rekayasa Lingkungan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Putri Elmi Manusi, Ekspor Depok, yang selaku dosen penampung pada kuliah komunikasi data. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan nama kita dengan NIM 24620. Perkenalkan, nama saya Jessica Aprilana Asinta dengan NIM 2456202011. Perkenalkan nama saya Tiara dengan NIM 2456202021. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai spread spectrum. A. Pengertian. Spread spectrum merupakan sebuah teknik atau metode komunikasi data yang dikategorikan oleh lebar, bandwidth, dan tenaga yang benar, di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Dengan kata lain, semakin lebar bandwidth akan semakin tahan terhadap jamming dan akan semakin terjamin tingkat kerahasiaannya dan semakin banyak kanal yang bisa dipakai. Teknik ini lebih banyak menggunakan modulasi LAN, nirkabel. Istilah spread spectrum digunakan karena pada sistem ini sinyal yang ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih lebar daripada bandwidth sinyal informasi. Proses penyebaran bandwidth sinyal informasi ini disebut juga spreading. Jenis pertama spektrum yang dikembangkan yaitu frekuensi hopping atau lompatan frekuensi. Versi terbarunya ialah direct square spread spectrum. Kedua teknik ini dipergunakan dalam berbagai produk jaringan nirkabel. Selain itu juga untuk berbagai aplikasi lainnya seperti telepon nirkabel, cordless telepon. Sistem dari spread spectrum harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Sinyal yang dikirimkan bertempatan pada bandwidth yang jauh lebih lebar dari bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal informasi. 2. Pada saat pengiriman terjadi, proses spreading yang menebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal kode yang bersifat independen terhadap informasi. 3. Pada saat penerimaan terjadi, proses despreading yang melibatkan korelasi antara sinyal yang diterima dan verifikasinya. Kode yang dibangkitkan sendiri oleh suatu generator portal. Di sini ada konsep dan kami mencantumkan gambar oleh teman-teman semuanya. Input dimasukkan ke dalam suatu channel encoder yang menghasilkan sebuah sinyal analog dengan bandwidth sedikit, relatif di seputar beberapa frekuensi pusat. Sinyal ini kemudian dimodulasikan menggunakan deretan digit tidak beraturan yang disebut pseudo-random sequence. Efek dari modulasi ini adalah untuk meningkatkan secara signifikan bandwidth yang menyebarkan spektrum. Sinyal yang ditransmisikan pada penerima deretan digit yang sama digunakan untuk mendemodulasikan sinyal spektrum penyebaran. Tahap terakhir, sinyal dimasukkan ke dalam sebuah channel decoder untuk melindungi data. Selanjutnya, saya akan memberitahu teman-teman semua mengenai keuntungan
merupakan algoritma yang selalu menghasilkan keluaran yang sama jika diberi masukan yang sama atau set. Angka yang dihasilkan oleh algoritma akan tampak acak, tetapi sebenarnya merupakan hasil dari proses deterministik tersebut. Kemudian, apakah sifat sinyal suatu random akan mampu mewakili suatu sinyal yang benar-benar random? Terdapat 3 sifat dasar untuk mengetahui apakah sequence benar-benar dapat mewakili sinyal yang random, yaitu yang pertama adalah property. Ini merupakan kondisi balance atau seimbang untuk sequence binar yang bagus, menyarankan jumlah bit 1 dan jumlah bit 0 yang muncul sama. Beda yang diizinkan maksimum adalah 1 digit. Warna properti. Suatu orang yang didefinisikan sebagai satu sequence tipe single pada bit atau binary digit. Kemunculan digit yang berlawanan dalam satu sequence akan memenuhi run yang baru. Penyaran adalah jumlah digit-digit di dalam run pada suatu frame yang muncul dari 1 dan 0. Diketahui bahwa 0,5 run masing-masing tipe 1 sepanjang sekitar 1/4 panjang 4 dan 1/8 panjang 3 DSI. Dan yang terakhir, correlation property. Jika satu frame pada sequence dibagikan secara terlebih dengan satu siklus yang digeserkan dirinya sendiri, akan didapat PLT di mana sinyal itu akan memiliki peluangan pada dua sinyal dengan PLT yang sama. U sama dengan Tn, maka keduanya benar-benar mirip. Kondisi ini dalam bentuk denormalisasi memiliki nilai korelasi 1. Untuk suatu kondisi di mana bentuk sinyal
kelas MBDS. DSSS adalah teknik spektrum penyebaran sensitif yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang keras. DSSS cocok untuk komunikasi di tingkat tinggi. Untuk melakukan decoding dalam DSSS, diperlukan algoritma tertentu untuk membuat koneksi antara pemancar dan penerima. DSSS lebih dapat diarahkan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengubah sinyal analog ke digital lebih tinggi. Dalam DSSS, bit pesan merupakan DSSS yang memiliki penyebaran frekuensi dan waktu. Penyebaran seperti ini mengurangi pengaruh interferensi dan fading. Presentasi kesalahan dalam DSSS lebih kecil daripada FHSS. Pada gaya transmisi tertentu, spektrum operasi DSSS yang lebih luas memberikan kepadatan spektral gaya yang lebih rendah. Implementasi DSSS pada frekuensi radio dengan kecepatan transmisi tinggi lebih murah. DSSS dipengaruhi oleh jarak. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 3. Terima kasih. Saya Peter dengan tim 2456 Saya Jessica Purnama Sinta dengan NIM 2456 Saya Syara dengan NIM 245620201. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 3. Terima kasih. Bye. Terima kasih. You